Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab karya Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 101 sampai 105 itu disebutkan waqad adda ulama'un nasabi khamsata ra'iqa li thubutihi. Benar-benar ulama itu telah menghitung, ulama-ulama ahli nasab telah menghitung 5 metode untuk menetapkan nasab. Jadi ini bisa dilihat sendiri di kitab tersebut. Ada 5 metode untuk menetapkan nasab. Dan 5-5-nya ini tidak ada satupun metode yang seperti metodenya Imaduddin. Apa saja 5 itu? Tidak perlu kita bahas di sini karena akan panjang. Langsung aja. Imaduddin ternyata dia mengakui tidak memakai metode nasab. Padahal dia berbicara nasab. Mari kita buktikan. Ternyata Imaduddin ketika menanggapi di akun resmi RMI NU Banten, ini dia nanggapi Habib Hanif, mengatakan sebetulnya yang menjadi salah satu fokus utama saya dalam risalah adalah mengungkap adanya kesalahan mendasar dalam metode penelitian Imaduddin dalam hal ini, yaitu syarat harus adanya kitab yang ditulis di zaman Ahmad bin Isa atau mendekatinya. Nah, kita lihat ini yang menarik ini. Imaduddin menjawab. Nah, sebenarnya syarat itu syarat standar dalam metode penelitian tokoh sejarah. Nah, penelitian sejarah kan? Ya Allah, penelitian sejarah, metode sejarah dipakai untuk metode penetapan nasab. Ini kan hancur kalau begini, namanya bukan ilmiah. Ilmiah yang menghancurkan ilmiah ya ini. Nah, harus ada kitab sezaman primer, ini bukan metode nasab. Dia mengaku ini sebenarnya syarat itu syarat standar dalam metode penelitian tokoh sejarah. Udah sampai sini udah berhenti perdebatan karena dia sudah mengakui Imaduddin ini bahwasanya metode yang dia pakai adalah metode tokoh sejarah. Loh, tapi kan sejarah itu berhubungan dengan nasab. Iya memang ada hubungannya, tapi metode rumusan sejarah tidak bisa dipakai untuk menentukan, menetapkan atau menafikan nasab. Karena nasab sudah punya 5 metode tadi, nggak bisa dipakai walaupun berhubungan, tapi ya nggak bisa dimasukkan ke ilmu nasab karena sudah ada metode sendiri-sendiri. Gambarannya begini, metode matematika dengan metode ilmu faraid, ilmu warisan, itu kan beda, walaupun ada hubungannya, ya kan? Misalkan ada orang meninggal, meninggalkan harta 3M, ahli warisnya cuman anak 1 laki-laki 1 perempuan. Ini kalau metode matematika bagaimana? Ya 3M dibagi 2, ya kan? Metode matematika 3:2 dibagi 2 orang, ya kan? Berarti 1 orangnya dapat 1M setengah. Perempuan 1,5, anak laki-laki 1,5. Itu metode matematika. Tapi nggak bisa metode matematika, sekali lagi nggak bisa dipakai dalam metode warisan. Walaupun ada hubungan, warisan tuh ya pakai matematika. Tapi metode warisan sendiri, ilmu faraid punya metode sendiri. Nah, dalam kasus ini anak laki-laki dapat 2M. Nah, karena lidzakari mithlu hadil unthayain, 1 laki-laki itu dapat 2 bagian dari perempuan. Mithlu hadil unthayain, ya kan? Berarti yang laki-laki dapat 2M, yang perempuan 1M. Nah, begitu. Kalau metode matematika dipakai di ilmu warisan ya rusak. Sama halnya di ilmu lain. Ada orang nikah pakai metode sewa menyewa. Tak nikahi ya, ini maharnya 5 juta, kamu tak nikahi 5 bulan aja. Nah, metode nikah pakai metode sewa menyewa ya jadinya mut'ah, jadinya pelacuran itu. Ya rusak semua keilmuan ini kalau metodenya ditabrakkan sana tabrakkan sini. Walaupun ada hubungan metode sejarah dengan metode nasab, tapi ya nggak bisa metode sejarah dipakai untuk menentukan nasab, apalagi menafikan nasab. Ini namanya sembrono. Ini bukan karya ilmiah lagi ini. Ini justru merusak keilmuan, merusak keilmiahan ilmu nasab. Karena metode sejarah ditabrakkan dalam ilmu nasab. Faham? Makanya
Makanya kalau ini terdengar internasional, siap, bahkan dia menantang, saya debat internasional, siap. Ini sebetulnya malu-maluin bangsa Indonesia. Enggak ahli nasab, metode sejarah dipakai nabrak ilmu nasab. Kalau sampai terdengar internasional, kita malu sebagai bangsa Indonesia ini karena sudah merusak metode nasab, merusak keilmian ilmu nasab. Karena itu sadar. Jangan mau dibohongi dengan yang katanya ilmiah. Karya Imaduddin itu bukan ilmiah, itu cerpen itu. Dia cuma menceritakan dari kitab ini. Dia itu cerpen, bukan ilmiah, tapi cerpen. Jadi dia mengaku ini sebenarnya syarat itu syarat standar dalam metode penelitian tokoh sejarah. Nah, terus dia memutarbalikkan ini biar terpengaruh kita. Harus ada kitab sezaman primer atau yang mendekatinya sekunder. Artinya kitab yang ditemukan terdekat yang tidak dibantah oleh kitab terdekat lainnya yang lebih tua. Ketika kitab tahun 606 Hijriah menyatakan bahwa Ahmad hanya mempunyai anak 3. Nah, hanya ini dia asumsinya dia sendiri. Imam Farozi nggak mengatakan seperti itu. Lalu ada kitab abad 8 menyatakan tambah 1. Maka kitab abad ke-8 ini tertolak. Kecuali jika ada bantahan kitab lainnya di antara rentang masa Ahmad bin Isa dengan kitab abad 8 itu. Inilah sanad. Nah, justru inilah sanad. Wahai Kiai Imad, sanad itu, orang yang punya sanad itu kalau dia bicara nasab pakai teori metodologi nasab, itu orang yang punya sanad. Dulu nggak ada kitab zaman dulu. Sanad itu dari guru ke guru ke guru ke guru, itu namanya sanad. Bukan sanad ngambil comot kitab sana kitab sini kemudian kamu anggap sanad. Itu sanad itu aslinya awal dari sanad itu ya guru ke guru ke guru ke guru, itu sanad. Karena di zaman dulu belum ada kitab, berarti nggak ada sanad. Nah, inilah sanad. Jika sebuah periwayatan tanpa sanad, maka intisari ajaran agama Islam akan semrawut. Nah, ini jadi semrawut ini sekarang. Ilmu nasab Imaduddin ini nggak pakai sanad. Nggak pakai sanad, dia ngarang teori sendiri. Padahal ulama nasab menetapkan 5 teori, tapi dia ngarang teori sendiri. Akhirnya orang yang berbicara ilmu nasab tanpa sanad, maka intisari ajaran Islam ini akan semrawut. Nah, sekarang jadi semrawut kan? Enggak ahli nasab ngomong nasab, semrawut sekarang ini. Kacau. Gaduh. Orang-orang bodoh dibodohi. Enggak pakai apa? Enggak pakai teori nasab bicara nasab. Makanya teori sejarah. Aduh. Nah, semoga jelas. Nah, kurang jelas ya sudah. Hanya orang yang punya akal sehat yang bisa memahami ini. Allah a'lam bishawab.